tolong hostnya disetting agar itu di sebelahnya share screen itu ada panah kecil, lah itu diklik, pilih yang multiple, sehingga Ibu bisa share screen. Baik, sudah Bu. Oke. Today I will deliver the presentation. Our topic today about male reproductive endocrinology, tentang sistem endokrin reproduksi dan di sistem hormon reproduksi pada pria. Kemarin mungkin kita sedikit membahas tentang apa itu sistem endokrin atau sistem hormonal, ya. Jadi poinnya kemarin bahwa apa beda antara endokrin dengan eksokrin. Recording in progress. Titik poinnya ada di untuk endokrin ini tidak mempunyai saluran khusus, sehingga dia tidak karena tidak punya saluran khusus, maka saluran yang digunakan adalah pembuluh darah. Sehingga kalau hormon atau endokrin ini yang disekresikan adalah hormon, maka hormon ini diedarkan ke seluruh tubuh. Tetapi tentu saja dia tidak bekerja pada sembarang tempat, tetapi sesuai dengan target, ya. Jadi ada target organnya dan dia hanya bekerja pada target organ. Sedangkan eksokrin ini punya saluran khusus biasanya, ya. Dan yang dikeluarkan adalah enzim. Kalau endokrin ini adalah hormon. Sehingga sering didefinisikan bahwa hormon ini adalah suatu substansi yang jumlahnya kecil saja, sedikit saja, tetapi bisa mempengaruhi aktivitas atau metabolisme, dan dia hanya bekerja pada target organ yang memang dituju, gitu ya. Ya simpelnya atau sederhananya seperti itu. Nah, kemudian apakah sistem hormonal atau endokrin ini hanya bekerja pada reproduksi? Tidak, ya. Jadi endokrin ini sebenarnya umum, tidak hanya bekerja pada sistem reproduksi, tetapi pada sistem yang lain juga di seluruh tubuh kita. Hanya kebetulan topik kita itu tentang endokrin yang bekerja pada sistem reproduksi, gitu ya. Sehingga definisi nanti yang akan kita sampaikan di sini juga tidak hanya terkait dengan reproduksi, tetapi secara umum. Nah, ini adalah secara umum fungsi dari endokrin atau hormon, ya. Jadi hormon itu mempunyai fungsi tertentu. Hormon have a certain functions in our body. First, maintain internal homeostasis. Pertama, memelihara homeostasis atau keseimbangan internal di dalam tubuh kita, ya. Sehingga tubuh kita ini sungguh sangat fleksibel karena ada upaya di dalam tubuh kita sendiri untuk dalam kondisi yang seimbang, gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya terkait dengan pengaturan suhu, ya. Pengaturan suhu di dalam tubuh kita itu ada yang ngatur, ya.
apapun aktivitas yang terjadi dalam tubuh kita itu ada suatu sistem yang mengatur, sistem yang berperan di dalamnya. Contohnya saja terkait dengan panas tubuh, yang mengatur panas tubuh, pusat yang mengatur suhu tubuh itu adalah hipotalamus. Jadi pusat yang mengatur perkembangan reproduksi juga hipotalamus, yang mengatur hormon, karena dia adalah master of gland. Kita menyebutnya di beberapa buku, banyak buku, bahwa hipotalamus adalah master of gland. Master of gland itu kayak master kungfu gitu kan, ahlinya kungfu atau rajanya kungfu kayak gitu. Nah, master of gland di sini artinya adalah rajanya glandula, rajanya kelenjar, artinya hipotalamus itu mengatur kelenjar-kelenjar yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Yang disebut kelenjar itu apa sih? Semua yang bisa menghasilkan hormon atau juga enzim tertentu itu disebut kelenjar. Tinggal dia masuk kelenjar eksokrin apa kelenjar endokrin. Kalau yang menghasilkan hormon maka dia disebut kelenjar endokrin. Nah, tubuh mamalia, ya, tubuh kita itu, jadi kita ini disebut atau mamalia yang lain disebut sebagai hewan yang berdarah panas. Artinya suhu tubuhnya itu konstan, mau di lokasi manapun itu tetap, kita mau di Indonesia, mau di Kutub Utara, mau di puncak gunung, mau di pantai, dataran rendah, mau di gurun, itu suhu manusia itu tetap sama, sekitar 36-37 ya. Mau dimanapun dia itu suhunya tetap gitu ya. Itu namanya hewan berdarah panas. Nah, untuk bisa agar suhu tetap konstan itu ada suatu sistem yang menjaga atau maintenance ya. Karena ketika suhu dikatakanlah jadi 30 atau gak sampai ekstrim gitu ya mungkin. Jadi katakanlah turun 2 derajat jadi 35 misalnya atau 34. Ini sudah kondisi hipotermia. Artinya kondisi suhu tubuh yang sangat menurun, misalnya ketika kekurangan energi, kekurangan makan, kedinginan pas naik gunung di puncak Mount Everest. Nah, itu bisa kondisi hipotermia. Artinya suhu tubuh yang sangat rendah, dan biasanya kondisi hipotermia ini jauh lebih berbahaya daripada hipertermia. Kalau hipertermia itu ya demam itu ya, jadi suhu misalnya di atas suhu rata-rata, misalnya normalnya 37 ini 39, 40, 41 sampai kemudian bisa step, nah itu hipertermia. Nah itu seperti itu. Kenapa kita bisa tetap suhu tubuhnya sekitar 37 derajat? Ya ini karena adanya hormon kelenjar yang mengatur, dalam hal ini adalah hipotalamus. Kaitannya dengan apa? Ini kaitannya juga dengan energi. Untuk mempertahankan agar suhu tubuh tetap, maka tubuh itu butuh energi, butuh ATP. Nah, yang mengatur ini hipotalamus. Antara lain juga kaitannya juga pusat haus, pusat lapar. Ini juga sebenarnya satu dan lainnya itu saling terkait. Ketika tubuh sel-sel kita butuh energi, artinya kekurangan energi, maka dilaporkan dari saraf tepi, saraf afren, nanti menuju ke susunan saraf pusat, saraf efren, kemudian ke organ, sehingga menyebabkan informasi rasa lapar. Jadi kalau pagi-pagi kemarin makan terakhir jam 3 sore, maka pagi-pagi sudah lapar. Itu artinya sel-sel di dalam tubuh kita itu menginformasikan bahwa butuh energi, sehingga kemudian susunan saraf pusat kita menginformasikan bahwa kita ini lapar, ditandai dengan misalnya perut berbunyi keruwu-keruwu gitu, terus misalnya lihat orang di depot lagi masak baunya ini terus ngiler dan seterusnya. Nah ini adalah respon bahwa kita butuh makan.
Tetapi sebenarnya yang butuh energi atau butuh makan di sini bukanlah perut kita atau saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini hanya merupakan instrumen untuk memecah misalnya karbohidrat kompleks, kita tadi sarapan pecel misalnya. Nah, untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa, ini pekerjaannya dari sistem pencernaan. Yang protein menjadi asam amino, lemak jadi asam lemak. Sehingga dengan ukuran yang paling sederhana, misalnya glukosa, asam amino, sari-sari makanan itu bisa diangkut ke seluruh tubuh melalui absorpsi di daerah intestinal, diangkut ke seluruh tubuh, diinikan ke sel-sel. Sel-sel digunakan untuk ATP dan seterusnya. Nah, sama juga dengan haus ya. Ketika kita merasa haus itu sebenarnya tubuh kita atau sel-sel kita menginformasikan bahwa kita sudah mulai kekurangan air atau dehidrasi. Jadi air di sini berfungsi untuk metabolisme. Jadi banyak ya keperluannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu semua salah satu peran dari endokrin untuk mengatur, memelihara homeostasis internal. The second function is support the cell growth, ya, mensupport atau mendukung pertumbuhan sel ya. Jadi sel-sel kita itu tumbuh ya, dan berkembang ya sesungguhnya, tidak tetap sel kita ini. Yang contoh yang gampang misalnya adalah sel darah ya, sel darah merah kita itu. Sel darah merah kita itu umurnya hanya 120 hari. Sehingga misalnya 6 bulan yang lalu apakah sel darah merah kita sama dengan sel darah merah kita 6 bulan yang lalu? Tentu tidak, karena umurnya hanya 4 bulan. Demikian juga sel-sel yang lain. Jadi ada yang tumbuh, sel yang lama rusak, terus ada regenerasi sel, dan seterusnya. Nah, itu juga diperankan oleh hormon, misalnya growth hormone. Nah, ini berfungsi untuk pertumbuhan sel. And then the third function is coordinate development. Jadi mengkoordinasi perkembangan, ya. Perkembangan kita dulu itu kecil, bayi, kemudian nanti berubah menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Nah, ini untuk development ini mengkoordinasikan agar ini development terjadi dengan baik itu juga oleh peran endokrin. Kemudian yang keempat adalah coordinate reproduction, mengkoordinasi reproduksi. Reproduksi di sini mungkin secara luas ya, tidak hanya reproduksi kaitannya dengan fertilisasi, tetapi juga perbiakan atau perbanyakan sel ya. Misalnya kalau kaitannya dengan sel tubuh kita, maka sel tubuh kita ini mengalami pembelahan atau mitosis, gitu ya. Sehingga sel-sel yang lama yang rusak itu dihancurkan, sel-sel yang baru tumbuh. Nah, itu seperti itu. Selain bahwa memang reproduksi yang terkait dengan menghasilkan sel gamet, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian hamil, beranak, hamil, melahirkan, dan seterusnya. Itu juga dikoordinasi oleh fungsi endokrin. Banyak hormon yang terlibat di dalam misalnya siklus reproduksi, mulai dari menstruasi, kemudian ovulasi, kemudian kehamilan, sampai melahirkan. Jadi hampir semua di setiap fase itu ada sistem hormonal yang bekerja di situ. Berikutnya adalah facilitate responses to external stimuli.
memfasilitasi terhadap memfasilitasi respon terhadap stimulus eksternal ya. Jadi dia memfasilitasi tubuh kita agar merespon terhadap stimulus yang ada yang dari luar. Jadi antara dunia kita dengan environment, dengan lingkungan itu terhubung gitu ya. Ada stimulus, ada respons. Misalnya kaitannya dengan ini saja, saat kapan hewan liar itu mulai birahi misalnya, mulai musim kawin, kemudian sehingga kemudian dia punya keturunan, kemudian berkembang biak di situ gitu ya. Kalau pada hewan domestik yang sudah didomestikasi, hewan domestik ya, relatif siklus reproduksinya itu teratur gitu ya. Jadi tidak terkait dengan perubahan lingkungan, perubahan di alam, musim dan seterusnya tidak terlalu ngaruh untuk hewan yang sudah didomestikasi atau hewan yang dipelihara manusia. Kenapa? Karena sepanjang waktu itu tersedia tempat maupun makanan disediakan oleh manusia gitu ya. Tetapi kalau hewan liar itu tidak demikian. Mereka sangat untuk musim kawinnya ini tidak sereguler hewan-hewan yang sudah dipelihara atau didomestikasi. Jadi stimulus dari lingkungan, artinya kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Misalnya domba yang hidup di negara-negara bermusim 4 ya. Jadi biasanya mereka mulai punya beranak dan seterusnya, mulai bunting, kemudian melahirkan dan memelihara anak-anak mereka itu pada musim panas. Kenapa? Karena pada musim panas biasanya makanan melimpah, sehingga pada awal musim setelah musim semi matahari mulai bersinar, itu sinar matahari ini menjadi stimulus ya pada hewan untuk kemudian terjadi birahi dan terjadilah musim kawin. Jadi sunlight, sinar matahari ditangkap oleh nervus opticus dari mata domba tersebut, kemudian dilaporkan ke hipotalamus, ke susunan saraf pusat, kemudian mengaktifkan hormon gonadotropin releasing hormone, sehingga memicu hipofisa anterior menghasilkan hormon-hormon gonadotropin seperti FSH, follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel sehingga folikel itu tumbuh, kemudian nanti terjadi ovulasi semakin tumbuh, kemudian nanti estrogen makin tinggi, hewan birahi, kemudian ovulasi, kemudian nanti terjadi perkawinan ya, fertilisasi antara hewan jantan dan betina, kemudian nanti bunting dan akhirnya melahirkan. Nah, ini salah satu bentuk respon terhadap stimulus eksternal. Artinya perilaku hewan dari stimulus berupa sinar matahari tadi ini dibantu merespon oleh sistem hormonal yang ada pada tubuh hewan tersebut. Ini tidak hanya terjadi pada mamalia saja, tetapi keseluruhan ya itu seperti itu. Oke, kemudian bagaimana hormon itu bekerja? Hormon ada keunikan ya, hormon itu bekerja, dia bekerja dengan melalui sistem umpan balik atau feedback system. Apa sebenarnya feedback system itu? Sistem feedback itu apa? Kayak apa gitu ya. Ini feedback generate control loops. Jadi feedback itu mengenerate atau ya mengenerate kutub, artinya mengontrol
Putu-putu itu mau positif apa negatif ya. Contohnya begini, feedback itu dibagi dua, ada feedback atau umpan balik negatif, ada feedback positif atau umpan balik positif. Disebut umpan balik negatif itu seperti apa? Jadi umpan balik negatif itu terjadi this maintain hormonal balance and are often linked to homeostatic processes. Jadi feedback negatif itu mekanismenya ini untuk memainten atau memelihara keseimbangan hormonal dan sering dihubungkan atau dikaitkan dengan proses homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh. Jadi cara bekerjanya dia, if the multiplicate effect of the several links in a control loop is positif, ini keliru ya, pokoknya satunya positif, satunya negatif atau sebaliknya. Ini yang feedback negatif. Jadi in a control loop is positif, maka the entire control loop is negatif. Atau kalau ini negatif, maka the entire control loop is positif. Artinya positif ini dikaitkan dengan kadar ya. Misalnya kadar hormon tersebut tinggi di dalam darah. Apakah itu melalui proses alami atau juga misalnya pemberian dari luar, sifatnya misalnya diinjeksikan dari luar sehingga kadarnya tinggi dalam darah, maka dia akan bekerja secara feedback negatif. Jadi dia nanti akan merangsang hipotalamus untuk menurunkan produksi GnRH-nya sehingga hipofisa juga menurunkan produksi gonadotropinnya. Terus ke gonadnya, misalnya ke ovarium itu juga turun. Artinya ketika ketinggian terlalu tinggi kadarnya dalam darah, maka dia otomatis memberi umpan balik agar diturunkan. Sehingga kadar hormon di dalam tubuh itu tetap seimbang. Demikian juga sebaliknya, apabila kadarnya rendah, maka dia lapor umpan balik ke hipotalamus untuk memproduksi lagi karena kurang kadarnya ini. Nah, seperti itu. Itu namanya kerjanya umpan balik negatif. Kemudian kalau umpan balik positif itu kadarnya tinggi tapi merangsang untuk disekresikan lagi. Nah, itu positif. Ini dikaitkan this cause physiologic change in the system involved. Jadi hal ini terjadi karena terjadi perubahan fisiologi di dalam sistem yang terlibat. Jadi ada maksud tertentu kaitannya dengan perubahan fisiologis untuk menghasilkan suatu aktivitas tertentu gitu ya. Hal ini yang feedback positif ini khusus spesial for the ovulation pada proses ovulasi ya, ovulation process. Jadi feedback positif ini khusus terjadi pada saat proses ovulasi. Jadi if the multiplicate effect of the several links in a control loop is positive, then the entire control loop is positif. Nah, ini positif, positif. Kalau ini positif, negatif atau negatif, positif ya. Contohnya tadi pada kasus ovulasi, jadi ketika perkembangan folikel tadi sampai kemudian menjadi besar folikelnya, folikel de Graaff. Nah, bagian dari folikel de Graaff itu ada yang namanya sel TK ya, sel TK interna dan eksterna. Dia berfungsi untuk menghasilkan estrogen, di mana ketika sel TK-nya maksudnya dengan bertambahnya atau dengan bertambah matangnya folikel, mulai dari folikel primer, sekunder, tersier, sampai de Graaff, maka sel TK-nya tadi juga akan makin menebal, makin banyak, makin tebal, sehingga kadar estrogen yang dihasilkan juga makin tinggi.
Nah, dengan tingginya kadar estrogen di dalam darah, maka dia memacu hipotalamus untuk menskresikan lagi GnRH-nya, gonadotropin releasing hormonnya. Diskresikan menuju ke hipofisa bagian anterior, sehingga hipofisa anterior itu juga menskresikan hormon gonadotropinnya berupa FSH dan LH. Nah, terutama kadar LH-nya yang lebih tinggi, sehingga terjadilah LH surge, tulisannya LH SURG, artinya terjadi banjir LH. Sehingga banjir LH ini menyebabkan follicle the graft mengovulasikan sel telurnya. Jadi untuk terjadinya aktivitas tertentu, maka hormon itu butuh kadar tertentu. Jika kadar itu kurang, maka aktivitas itu tidak terjadi, gitu ya. Jadi misalnya tadi ovulasi butuh minimal LH sekian nanomol. Jika di bawah nanomol itu, maka nggak terjadi ovulasi. Atau misalnya birahi, ya, itu butuh kadar estrogen minimal sekian nanomol per desiliter atau ya per desiliter biasanya. Nah, jika kadarnya lebih rendah dari itu, maka kadang ada suatu kondisi yang disebut silent head atau birahi yang silent estrus itu ya, istilahnya kalau di bidang ternak itu silent estrus. Jadi estrus atau birahi tapi diam-diam saja, menengahi, menunjukkan gejala ya. Jadi kalau hewan tuh beda ya sama manusia. Kalau hewan birahi atau estrus dia punya tanda-tanda ya. Kalau pada hewan ternak biasanya tanda-tandanya 3A itu ya, abang, abuh, anget. Terus bengah-bengah itu artinya teriak-teriak, terus C2, jadi 3A, 2B, 2C ya. Jadi secara fisik abang, abuh, anget, jadi merah, bengkak, kalau dipegang tuh hangat, itu pada alat reproduksi sebelah luar, bagian luarnya itu tandanya begitu. Kemudian hewannya teriak-teriak, ya kalau sapi melenguh, kalau kambing itu terus-terus mengembek gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia estrus atau birahi. Nah, kalau kadarnya nggak sampai dengan kadar minimal, ya apa ya, misalnya meh-meh gitu, misalnya kadar minimalnya harus 20, ini misalnya 18 atau 19. Maka bisa saja dia estrus atau birahi tapi tidak menunjukkan gejalanya. Ya hewannya diam saja menengahi kalau nggak terjadi birahi ya. Nah, itu seperti itu kerja hormon di dalam tubuh kita. Nah, nanti setelah ovulasi tentu saja sel telur akan masuk ke fimbre, ke tuba falopii ya, oviduct. Mulai dari fimbre masuk terus sampai ke di oviduct ini bagian ampula ya. Nanti di ampula terjadilah fertilisasi jika memang hewan betina dibuahi oleh pejantan gitu. Nah, terus bagaimana nasib sisa bekas folikel tadi? Nah, sisa bekas folikel tadi nanti akan terjadi luteinisasi menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Jadi kerjanya hormon itu kaskade, artinya saling berkaitan gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail di sistem hormon pada betina. Kemudian how dynamic are the system? Seberapa dinamik sih sistem ini? Jadi sistem ini sangat dinamik ya. Hormon, reseptor, transducer, dan efektor levels vary with time, sangat bervariasi ya. Jadi kadar hormonal, terus jumlah reseptor,
terus transducer atau yang menginduksi ya, terus efektor levels itu bervariasi with time. Jadi di tahap perkembangannya itu sangat bervariasi gitu ya, terkait dengan waktu. Kemudian some change over short terms, others over long terms. Jadi kadang-kadang short term, tapi kadang-kadang long term ya. Jadi tidak sama kadang antar individu, walaupun secara umum digeneralisasi sama, tetapi tiap individu sebenarnya sangat bervariasi. Levels also vary with developmental stage, gender, and health status. Jadi kadarnya itu juga bervariasi tergantung dari tahap perkembangannya, misalnya anak-anak bayi ya, anak-anak remaja, dewasa. Seperti testosteron itu sudah ada sejak bayi ya. Jadi bayi di dalam kandungan itu testosteronnya tinggi. Siapa yang menghasilkan? Ya testisnya janin bayi yang laki-laki ya. Nah, itu tingginya itu untuk apa? Ini berbeda ya. Kadarnya tinggi untuk pembentukan organ reproduksi jantan ternyata. Nah, akan beda dengan kadar estrogen yang tinggi pada masa puber. Nah, pada masa puber atau bahkan setelahnya sekitar umur 30, 35, 40 gitu, itu bahkan lebih tinggi daripada masa puber. Makanya ada istilah puber kedua gitu ya. Karena testosteron juga tinggi di masa itu. Nah, kalau pada masa akil balik, itu testosteron lebih dikaitkan dengan fungsinya untuk maturasi organ-organ reproduksi dan mulai berfungsinya aktivitas reproduksi pada jantan. Kelihatan. Kemudian juga gender dan health status kesehatan itu juga sangat mempengaruhi ya. Oke, ini tidak perlu. Oke, ini testosteron ya, plasma level by dekade seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini umur ya. Kadar testosteron ternyata tadi kalau puber juga mulai tinggi ya. Ini kebetulan ini apa satuannya nanomol per liter. Ini by research level of testosteron di dalam plasma darah ya. Umur 25-34 itu sekitar 21 nanomol per mili. Akan meningkat ternyata di umur 35 hingga 44, umur 23 ya sini ya. Terus mulai turun lagi umur 45 sampai 54 ya menurun terus. Ya. Nah, ini yang sering dikaitkan dengan puber kedua yang Ibu bilang tadi usia 35 sampai 44 karena kadarnya bahkan lebih tinggi dibanding usia yang di bawahnya. Nah, ini di situasi ini kadar testosteron tinggi, kehidupan sosial ekonomi sudah mulai mapan ya, penghasilan mulai banyak, pekerjaan mapan, status sosial juga mapan. Lah ini rawan. Apabila pada usia-usia ini rata-rata usianya sudah berkeluarga ya. Nah, usia-usia ini jika tidak harmonis hubungannya, nah ini bisa ada ini ya, ada orang ketiga, keempat dan seterusnya ini. Ini perlu diteliti ya, sosial reproduksi mungkin. Oke. Oke, ini outline of male reproduction. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini mungkin sampai spermatogenesis ya, atau sebagian kalau nanti tidak selesai kita lanjutkan minggu depan karena ada interseksi juga antara bab materi yang kita pelajari hari ini dengan minggu depan karena
ada yang cara kerjanya sama antara jantan dan betina, sehingga langsung Ibu jelaskan di sini. Oke, tentang adult male anatomy ya. Nanti akan Ibu menjelaskan terkait dengan anatomi reproduksi jantan ini secara umum, nanti secara detail anatomi dan morfologi akan dijelaskan oleh Bu Iva. Ibu lebih ke arah mengkaitkannya dengan bagaimana hormon organ-organ ini menghasilkan hormon dan hormon itu bagaimana bekerja pada organ-organ reproduksi. Jadi agar pemahamannya nanti bisa komprehensif ya. Nah, ini kita mulai dari main organ utama dari reproduksi jantan adalah testis. Testis di sini karena dia punya dua fungsi ya. Pertama menghasilkan sel spermatozoa atau sel gamet. Apa sih sel gamet itu? Sel gamet itu adalah nama lain sel kelamin. Sel kelamin di sini punya kekhususan, yaitu sel yang mempunyai kromosom separuh dari kromosom induk, itu disebut sel gamet. Kalau sel tubuh kita yang lain, sel epitel, sel otot, sel saraf, dan lain-lain itu punya kromosom itu 2N atau 46 ya kalau manusia nih. Khusus sel gamet untuk sel gamet itu mempunyai separuh saja dari kromosom induknya. Awal nanti akan lebih jelas pada proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Di awal, jadi testis ini sangat kaitannya dengan fungsi spermatogenesis atau pembentukan sperma. Jadi waktu spermatogoninya itu masih 46 kromosom. Dia mengalami pembelahan mitosis dulu untuk jadi spermatosit primer. Tapi nanti setelah itu menjadi spermatosit sekunder, itu sudah mulai N ya, mempunyai kromosom N atau sudah 23. Sampai kemudian nanti maturasi menjadi spermatid dan spermatozoa. Nah, dia disebut kelenjar karena juga menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan dalam hal ini adalah hormon testosteron. Nah, sperma yang dihasilkan dari testis ini masih sifatnya sperma muda ya. Nih, sperma muda. Jadi ekornya masih belum berfungsi, belum fungsional. Jadi nanti spermatozoa yang dihasilkan ini akan bergerak ke cauda epididymis, ke epididymis ya, kaput korpus cauda ya. Kemudian nanti akan mengalami maturasi di epididymis. Dan sel sperma yang matur yang kemudian nanti diejakulasikan ini adalah sel sperma yang berasal dari cauda epididymis. Kalau yang masih, jika kita, jadi sampai misalnya mau ngambil organ testis, terus diperiksa spermanya, maka itu sperma masih muda. Ya. Kalau ngambil dari epididymis itu sperma yang sudah mature, apalagi yang di bagian cauda, gitu ya. Nah, nanti ini dari cauda epididymis misalnya terjadi rangsangan dari luar, ini akan terjadi ejakulasi, ini akan dikeluarkan dari cauda epididymis menuju vas deferens. Ya, sepanjang vas deferens ini banyak kelenjar-kelenjar ya. Ada kelenjar ampula, ada kelenjar seminal, vesikel, kemudian ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulbo-uretral. Apa yang dihasilkan oleh para kelenjar ini sepanjang vas deferens? Yang dihasilkan adalah cairan
seminal. Jadi cairan yang sebenarnya berfungsi untuk membantu sperma agar hidup lebih panjang gitu ya, bisa memperpanjang kehidupan sperma karena dia menghasilkan nutrisi, membuat kondisi asam basa yang seimbang dan seterusnya. Nanti kemudian melewati uretra dan akan diejakulasikan. Nah, ketika ejakulasi di sini penis akan harus ereksi ya. Karena kalau tidak bisa mengejakulasikan, berbeda dengan mekanisme kencing gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini struktur morfologi dari penis pada manusia atau yang mirip manusia itu kuda gitu ya. Ada tipe corpora cavernosa. Jadi ada bentukan atau anatomi yang berupa corpora cavernosa yang dia berupa sekat-sekat dalam jumlah banyak. Jadi ketika darah dipompa dari jantung ini masuk ke sini, maka akan terfiksasi gitu ya, sehingga ini akan semacam sudah masuk darah ke daerah corpora cavernosa terjebak di sini sehingga mengalami ereksi. Itu seperti itu. Apakah tipe dari hewan yang lainnya itu sama? Enggak, berbeda-beda ya. Biasanya disesuaikan dengan sistem reproduksi yang betinanya. Itu seperti itu. Oke, itu secara umum organ reproduksi pada jantan. Terus selanjutnya ketika terjadi fertilisasi nanti akan terjadi akan menjadi sigot ya. Sigot itu ketika satu sel jantan, satu sel spermatozoa bertemu dengan satu sel telur, terjadi singami, penyantuan antara pronukleus jantan dan pronukleus betina jadi satu sel. Itu disebut fertilisasi. Dan hasilnya disebut sigot. Artinya benda yang dihasilkan tadi berupa satu sel tadi yang di dalamnya ada pronukleus jantan dan betina, itu disebut sigot. Nah, ketika sigot ini kemudian membelah jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian mengalami pembumbungan ya, mulai ada kayak blastula, ada rongga yang bentuk rongga, gastrula, terus inner cell mass, outer cell mass, kemudian nanti nempel di dinding rahim, mulai pembentukan plasenta, nempel dulu, terus plasentasi dan seterusnya. Nah, ini disebut embryogenesis atau pembentukan embrio. Jadi barangnya tuh sama, hanya fasenya saja yang berbeda sehingga namanya jadi berbeda. Kalau masih satu sel kita menyebutnya sigot. Kalau sudah berkembang jadi 2 sel dan terus banyak sel itu embrio. Terus kalau sudah ini terbentuk organogenesis, organ-organ sudah terbentuk bayi, ini kita menyebutnya janin mungkin ya. Jadi hanya sebenarnya lebih ke arah penyebutannya ini fase tahapan dari perkembangan. Oke, ini adalah gambar developmental progression and susceptibility of teratogen and fetal loss. Jadi ini yang terjadi perkembangannya per minggu, ketika minggu pertama itu dan minggu kedua perkembangannya seperti ini ya. Nah, ini usually not susceptible to teratogen. Jadi umur minggu pertama, minggu kedua itu biasanya enggak bisa kena teratogen, jadi efeknya akan fatal ya ketika ada zat-zat teratogen, zat-zat yang merusak janin itu masuk, maka biasanya terjadi prenatal death atau kematian embrio dini. Ini umur 1 sampai 2 minggu. Nah,
Kalau untuk deteksi kehamilan itu biasanya pada 5 hari pertama atau minggu pertama itu HCG sudah mulai meningkat kalau memang positif gitu ya. Sehingga yang di sini setelah minggu kedua ini kalau kematian embrio dini ini terjadi, maka kemudian biasanya ketika hamil atau bunting itu tidak ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi. Kalau ini bayinya kemudian istilahnya kematian embrio dini, embrionya kemudian abortus. Jadi ini masih sangat kecil ya, sehingga yang bersangkutan kadang tidak tahu kalau dia mengalami prenatal death. Hanya biasanya ditandai dengan menstruasi yang tertunda ya. Mestinya bulan ini menstruasi tapi mundur jadi bulan depan misalnya. Ini bisa saja terjadi prenatal death. Kemudian ini minggu ketiga mulai terbentuk susunan saraf pusat jantung. Minggu keempat perkembangannya ya mulai eye, heart, arm, leg, mata, jantung, telinga, gigi, rahang atas, rahang bawah. Nah, kalau bahan-bahan teratogen masuk pada minggu ketiga sampai minggu ke-8 ya umur 1 sampai 2 bulan begitu ada zat teratogen yang masuk, maka akan mengganggu proses perkembangan ini organogenesis yang berupa ini misalnya heart, arm, leg, ear, palate. Jadi ada yang misalnya palate ini palate itu rahang ya, kayak apa sih itu? Palatum, ini kaitannya dengan palatum itu kayak orang bibir sumbing, itu terjadi karena palatum bagian atas, palatum durumnya itu tidak sempurna menutup ya. Misalnya karena kekurangan seng ya. Di daerah tertentu di mana airnya mengandung seng yang rendah, itu bisa menyebabkan bayi yang ada di daerah sana itu palatum durumnya tidak menutup dengan sempurna sehingga jadi bibir sumbing itu. Nah ini terjadi jika kekurangan sengnya, ZN-nya itu pada 2 bulan, 1 sampai 2 bulan perkembangan janin. Nah, itu kayak gitu. Jadi misalnya juga ada zat teratogen yang mengganggu pada pertumbuhan kaki misalnya atau jari-jari. Ya kaki dan jari-jari tidak bisa, tidak tumbuh gitu. Nah ini pada fase ini terjadi major morphological abnormalities, artinya abnormalitas morfologi yang major, yang dominan gitu ya. Jika setelah minggu ke-8 ya, mulai minggu ke-8 dan seterusnya itu kalau terjadi kalau ada bahan yang sifatnya teratogen lebih berpengaruh ke arah physiological defect and minor morphological abnormalities. Jadi lebih ke arah kelainan fungsi. Tetapi morfologinya biasanya normal, ataupun kalau tidak normal itu bukan yang sifatnya major, tetapi lebih ke arah fungsinya yang kurang baik, yang kurang sempurna gitu. Terjadi gangguan fungsi, misalnya fungsi jantung menurun, kayak gitu. Oke. Berikutnya adalah
determination sex in mammal. Jadi penentuan jenis kelamin pada mamalia itu disebut sebagai suatu proses. Jadi tidak langsung ya. Ketika janin ada gen ya yang dibawa jenis X atau kromosomnya ya yang dibawa jenis XX apa XA itu tidak langsung saat itu juga muncul ini jantan betina, tidak, tetapi ada suatu proses. Jadi ada induksi dari gen tertentu yang kemudian diekspresikan. Jadi ada ekspresi gen tertentu yang kemudian menyebabkan perkembangan gonad dan saluran sistem reproduksi pada jantan atau betina gitu ya. Ini dimulai dari yang kita jelaskan dulu yang male jantan. Pada male itu kromosomnya kan XA, jadi dia punya A gene, gen Y ya. A gene, di mana A gene ini punya gen SRY. Gen SRY yaitu gen testicular determining factor, yaitu yang menentukan faktor adanya testis. Kalau tidak punya gen SRY maka nggak bisa ada testis gitu ya. Nah, dengan adanya gen SRY maka kemudian bakal gonad ini akan berkembang bagian medulanya menjadi testis. Karena sebenarnya waktu embrio itu dua-duanya ada. Artinya bakal keduanya itu sebelumnya itu ada. Mau untuk jantan atau betina itu bahannya ada semua gitu. Hanya kemudian nanti mengalami diferensiasi. Diaktifkan oleh gen SRY. Kemudian testis di sini nanti akan pada bagian selediknya akan menghasilkan testosteron. Testisnya ini akan terjadi Mullerian regression factor, yaitu regresi. Jadi kalau sudah terbentuk testis maka kemudian terjadi Mullerian regression factor ini aktif. Jadi faktor yang meregresikan ductus Mulleri. Jadi kemudian nanti ductus Mullerinya mengalami regresi atau pengecilan, sedangkan ductus Wolffii nanti akan berkembang menjadi saluran reproduksi interna pada jantan. Nah, kemudian testis ini nanti juga menghasilkan testosteron. Jadi seledik pada testis itu menghasilkan testosteron. Jadi pada bayi, pada janin laki-laki testosteron itu juga tinggi gitu ya. Tapi di sini fungsinya adalah untuk pembentukan immature male genitalia. Jadi menghasilkan genital, organ-organ genital pada pria. Ya. Kemudian nanti untuk external sex-nya menghasilkan external sex karakteristik, artinya di samping pembentukan saluran reproduksi pada jantan, dia juga memberikan karakteristik eksternal dari jenis kelamin jantannya, memberikan karakteristik pada eksternal seksnya, nanti menghasilkan adult phenotype. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak langsung bekerja, tetapi ada ekspresi gen yang kemudian menyebabkan menginduksi perkembangan gonad dan seterusnya. Itu seperti itu. Demikian juga yang female. Female ini XX kromosom. Dia tidak punya A gen, tidak punya gen Y gitu ya. Sehingga dia tidak punya SRY, gen SRY. Nah, jika tidak ada gen SRY, maka kemudian yang berkembang adalah bagian korteks yang menghasilkan ovarium. Korteks yang
membentuk ovarium begitu ya. Nah, ini tadi karena jadi karena yang berkembang adalah korteks menjadi ovarium, maka dia ductus Mullerinya berkembang, ya, tidak mengandung MRF karena dia ovari. Jadi ductus Mullerinya berkembang, kemudian alat reproduksi bagian internal juga berkembang, ada eksternal seks karakteristik. Nah, nanti baru akan menghasilkan estrogen dan progesteron di masa dewasanya ya. Ini yang menghasilkan adult phenotype. Jadi estrogen and progesterone determine the behavioral and metabolic sex. Jadi mempengaruhi tingkah laku wanita itu dipengaruhi oleh ini estrogen dan progesteron. Jadi mungkin feminin, tingkah lakunya lembut dan seterusnya, dan juga metabolic sex. Jadi metabolisme yang terkait dengan jenis kelamin. Jadi ada kaitannya. Misalnya estrogen ini dikaitkan dengan kenapa wanita tidak ada yang kena hipertensi, istilahnya jarang sekali wanita itu kena stroke di usia produktif. Artinya di usia di mana estrogennya masih diproduksi dengan baik, jadi sebelum menopause ya, mungkin usia 45 ke bawah lah. Nah itu jarang wanita itu ada yang stroke atau hipertensi. Kenapa? Karena estrogen ini metabolic sex ini berperan terhadap untuk menjaga agar tekanan darah itu normal. Nanti akan terjadi permasalahan jika biasanya mulai misalnya menopause, sudah tidak dihasilkan estrogen, nah itu mulai bermunculan hipertensi, stroke dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan pria karena dia tidak punya, maksudnya estrogennya rendah, di usia produktif pun bisa kena stroke, kena hipertensi dan seterusnya. Nah ini metabolik yang mungkin menguntungkan ya bagi wanita. Enggak kita jelaskan ya. Oke, sex determination gonadal. Jadi determinasi seks untuk gonad ya. Gonad itu alat kelamin utama ya. Kalau pada pria itu testis, pada wanita adalah ovarium. Pada umur atau usia masih 6 minggu, ini masih indifferent gonads. Jadi masih gonad yang tidak belum terdiferensiasi, jadi masih sama. Mau bayi laki-laki atau perempuan, ini pada usia 6 minggu gonadnya masih belum terdiferensiasi. Nanti pada 7 minggu ini sudah mulai ya terdiferensiasi. Ini jadi testis, ini jadi ovarium. Minggu ke-20 ini sudah jelas ya, sudah sangat terdiferensiasi dengan jelas. Makanya biasanya USG belum dilakukan di bawah usia 2 bulan ya, biasanya 2 bulan ke atas. Nah, karena biasanya masih 1,5 minggu itu masih belum terdiferensiasi. Ini untuk determination sex. Determination sex itu penentuan jenis kelamin ya, untuk internal reproductive tractus. Ini differentiation of the internal reproductive tractus. Jadi basically calon atau bakal itu ada semua. Tinggal nanti mana yang berkembang dan mana yang mengalami regresi itu tergantung dari ekspresi gen dari gen SRY tadi, gen yang ada di kromosom A gitu. Kalau
ada Y-nya, maka nanti yang berkembang yang ductus wolffii. Kalau nggak ada Y-nya, maka yang berkembang adalah ductus mulleri. Itu seperti itu. Dan itu juga berlaku pada internal reproductive tractus, pada saluran reproduksi yang internal yang ada di dalam yang nggak kelihatan ya. Nanti kalau jadi jantan, maka yang berkembang itu vas deferens, ureter, ini epididymis, ini testis. Kalau nanti yang betina, maka ada ovarium, oviduct, uterus, vagina. Sementara yang ductus wolffii akan mengalami degenerasi. Nah, apabila pada saat differentiation of the internal reproductive tractus ini terjadi lack of androgen receptor, maka bisa terjadi intersexes atau pseudohermaphrodite. Ya, intersexes or pseudohermaphrodites may arise from lack of androgen receptors, adrenal overproduction of androgen, misalnya terjadi kelainan kongenital adrenal hiperplasia, or other disruption of this part ya. Jadi intersexes atau pseudohermaphrodite artinya punya dua alat kelamin ya. Bisa terjadi mempunyai dua alat kelamin jika terjadi kekurangan androgen reseptor androgen pada fase ini, fase pembentukannya ini. Atau juga terjadi overproduction atau produksi berlebih dari androgen, misalnya terjadi hiperplasia adrenal kongenital, artinya kelenjar adrenal itu mengalami hiperplasia, kayak apa ya, ya pembengkakan atau ada tumor atau kanker sehingga sejak lahir ya kongenital bawaan gitu. Jadi ukurannya apa lebih besar dan produksinya lebih banyak ini androgennya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa terjadi ketidakseimbangan sehingga terjadi kayak intersexes. Jadi ada dua alat kelamin. Jadi ada di beberapa kasus itu anak gitu ya. Itu punya dua alat kelamin. Jadi kayak perempuan tapi punya penis begitu. Lah ini sebenarnya jadi kayak perempuan tapi punya alat kelaminnya kok laki-laki gitu ya. Tapi gayanya kayak perempuan. Nah, untuk menentukan itu sebenarnya laki-laki beneran atau perempuan beneran, maka ya kembali dicek kromosomnya gitu ya. Dan faktor yang alat kelaminnya ini bisa dikoreksi melalui operasi, disesuaikan memang dengan secara genetik dia jenis kelaminnya apa. Ini sama ya, eksternal reproduktif, awalnya itu bakalnya sama, nanti tergantung dia jadinya laki-laki apa perempuan, organ-organ akan menyesuaikan, sehingga ada beberapa organ yang disebut homolognya, artinya bakalnya dulu itu sama, calonnya itu sama, hanya terus karena secara genetik kemudian punya Y, maka dia menjadi jantan, terbentuk gland penis. Tapi kalau dia nggak terbentuk jantan, terbentuk klitoris dan seterusnya. Jadi seperti itu proses pembentukannya. Okay, then we enter to pituitary and hypothalamic association, masuk ke hormonalnya, bagaimana hubungan atau asosiasi antara hipotalamus sama hipofisa. Hipofisa itu nama lainnya pituitary. Jadi sering kaitannya dengan apa hormon reproduksi itu bekerjanya, terutama ada kaitannya mulai dari hipotalamus, kemudian gonad dalam hal ini langsung ovarium atau testis. Nah itu secara umum bekerjanya hormon reproduksi adalah
melalui asosiasi tiga yang hipofisa posterior, misalnya oksitosin, itu kaitannya dengan kontraksi waktu melahirkan, kemudian kaitannya juga dengan keluarnya air susu yang pertama kali, milk letdown, itu juga oksitosin. Tapi tidak di pituitari anterior, itu pituitari posterior, tapi tetap di pituitari. Jadi semua hormon kaitannya dengan reproduksi ini di pituitari, terutama pituitari anterior, ada juga yang di posterior. Nah, kita belajar mengenai hormon LH dulu ya, luteinizing hormon. Sampai di sini sebelum kita betul-betul masuk ke fisiologi hormonalnya, ada yang ditanyakan yang Ibu jelaskan tadi? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Yoga. Sebenarnya saya masih kurang paham mengenai yang tadi, yang differentiation of the internal reproductive tract itu, dan kaitannya dengan intersexes itu, apakah ada hubungannya dengan kalau di SMA itu pernah bahas tentang ini, sindrom Klinefelter yang mungkin pria, terus tapi dia ternyata ketika dewasa punya payudara yang besar gitu. Itu apakah ada hubungannya ke intersexes itu mungkin tanya. Ya. Kayak sindrom Klinefelter itu laki-laki ya, kalau sindrom Turner itu perempuan jenis kelaminnya. Itu lebih dikaitkan dengan kelainan kromosom ya. Artinya kalau yang Ibu sampaikan tadi intersexes itu kromosomnya sudah benar XX atau XY gitu ya. Tapi kalau sindrom Klinefelter itu XXY kalau nggak salah ya. Jadi ada kelebihan kromosom ya. Kalau kromosom itu mestinya jumlahnya 46, kalau sindrom Klinefelter itu 47. Kalau sindrom Turner itu kebalikan dari sindrom, jadi pasangannya gitu ya. Sindrom Klinefelter itu 47, kalau sindrom Turner itu 45, jadi kurang siji. Nah, sing Klinefelter itu kelebihan 1. Jadi itu terjadi gagal berpisah istilahnya. Jadi ketika terjadi proses gametogenesis atau pembentukan gamet, itu kan awalnya gamet itu kan XX atau XY gitu kan, kalau laki-laki ya XY, kalau perempuan ya XX. Nah, selama itu tidak terjadi perpisahan, jadi mestinya perpisahan XDW, YDW, nanti yang mengandung kromosom X ketemu dengan sel telur yang kromosom X, jadinya XX. Jadi sperma yang X ketemu dengan sel telur X, jadinya XX. Terus sperma yang Y ketemu dengan sel telur yang selalu X, kalau sel telur kan selalu X, itu jadi XY kan gitu. Nah, kalau sindrom Klinefelter ini kromosom tadi gagal berpisah, jadi tetap gantet XY. Ketemu dengan sel telur yang X kan, jadinya XXY gitu. Nah, sehingga terjadi biasanya yang bersangkutan mau sindrom Turner atau Klinefelter itu kebanyakan rata-rata itu infertil ya, rata-rata itu mandul ya. Alhamdulillah ya, kalau nggak mandul itu malah susah gitu ya. Malah ke berikutnya menurunkan lagi sindrom yang sama kan gitu. Nanti XY memisahnya kan jadinya mungkin XY X kan gitu. Nah, ini malah diturunkan kan gitu. Jadi sebenarnya di alam itu juga ada suatu seleksi ya, bagaimana individu yang istilahnya sempurna atau mendekati sempurna itu yang survive, yang dilahirkan, itu kira-kira seperti itu. Sama juga kenapa sih harus ada kematian embrio dini? Nah, karena zat teratogen tadi itu bisa merusak gitu apabila itu terus berkembang, sehingga biasanya tubuh itu ada mekanisme yang
istilahnya janin kualitasnya nggak baik atau embrio yang kualitasnya kurang baik itu ya diaborsikan, kira-kira seperti itu. Jadi di alam itu ada mekanisme seperti itu. Jadi sebenarnya evolusi mau revolusi semua by design ya. By design oleh siapa ya, yang menciptakan gitu ya. Kenapa sih ada hewan yang gampang punah kayak dinosaurus itu sekarang tinggal fosil-fosilnya. Terus ada hewan-hewan langka kayak apa yang gampang misalnya di Baluran itu banteng, terus di mana gitu. Nah, ada saja yang menyebabkan kemudian mereka terkait dengan meneruskan atau mempertahankan generasinya itu ada kesulitan ya. Jadi coba kita amati karena kebetulan Ibu juga ngajar terkait dengan tingkah laku hewan. Kenapa hewan-hewan yang langka ini terjadi gitu loh. Kenapa mereka terjadi kelangkahan? Artinya spesiesnya ini mau punah gitu. Karena ternyata dari berbagai sisi, berbagai hal itu memang menuju ke sana begitu ya. Kita lihat saja salah satu contoh, mungkin Ibu bisa cerita sedikit, banteng yang di Baluran itu hidupnya soliter. Soliter itu hidup sendiri-sendiri. Jika ketemu dengan sesamanya, dengan sama-sama spesiesnya, mau jantan mau betina itu mesti bertarung biasanya. Enggak kompakan gitu ya, bertarung gitu. Dan biasanya bertarungnya itu sampai mati. Nah, itu bayangkan kalau jantan sama jantan sih it's okay. Itu jantan dan betina pun juga berlaku hal yang sama. Nah, buru-buru mau kawin, ketemu malah perang gitu kan. Terus reproduksinya kapan? Nah, kalau terjadi ini ada chemistry gitu, kawin itu juga lama. Masa bunting, masa kawinnya, terus buntingnya, calving rate-nya. Jadi tingkat kelahiran dan ininya itu sangat lama, butuh lebih dari 1 tahun. Nah, makanya terus mereka ya langka gitu. Ya banyak yang punya karakter-karakter kayak gitu sehingga terus kemudian langka. Nah, manusia ini termasuk salah satu spesies yang sukses ya mempertahankan generasinya. Kira-kira seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Sekarang itu bertanya free ya, karena mumpung belum ujian, tanya apa aja. Kalau ujian enggak boleh bertanya sudah. Oke, sudah nggak ada ya. Ya mungkin nanti disimpan pertanyaannya untuk terakhir yang sebelum selesai. Oke, Ibu lanjut terkait dengan kerja LH ya. LH itu apa sih? LH itu kepanjangannya luteinizing hormon. Jadi salah satu hormon reproduksi. Nanti spesifik Ibu akan di pertemuan terakhir Ibu akan membahas khusus nama-nama berbagai hormon reproduksi yang bekerja di dalam tubuh kita atau mamalia lah, secara umum. Kalau yang ini Ibu lebih mengkaitkan dengan hal-hal yang lain sehingga pemahaman kita itu jadi komprehensif ya. Jadi kenapa sih Ibu seperti ini agar tidak parsial ya. Karena berbahaya pemahaman yang parsial itu apapun itu akan little bit dangerous ya. Ini kita mulai dari LH-RH. Jadi di sini hipotalamus itu menghasilkan LH-RH. Sebenarnya in the fact realnya itu gak berdiri sendiri LH-RH, tetapi biasanya adalah GnRH. Kalau sampean baca-baca buku, maka biasanya kan GnRH singkatan dari gonadotropin releasing hormone. Jadi semua yang dihasilkan oleh hipotalamus itu rata-rata ada R-nya. R di sini itu releasing. Atau ada I-nya kalau bersifat menurunkan, inhibiting. Itu sebenarnya apa ya, istilah saja, ada yang menggunakan releasing saja, nggak pakai inhibiting, tetapi ada juga yang inhibiting. Artinya apa?
releasing itu merilis atau merangsang karena dia susunan saraf pusat kan. Hipotalamus itu ada di dalam kepala kita ya. Jadi kenapa orang Jawa itu kalau kepalanya dijundu atau di apa ini ngamuk, emosi ya, karena kepala ini dianggap apa ya, satu organ yang representatif dari suatu kehormatan gitu. Kepalanya dipukul itu dianggap nggak menghormati kan gitu. Kenapa? Karena di kepala ini ada susunan saraf pusat. Makanya kepala kita ini susunan saraf pusat kita atau otak kita di sini ini dilindungi oleh tengkorak yang sangat kuat ya. Jadi ada otak besar, otak kecil, berbagai hal terkait dengan susunan saraf pusat itu ya tersimpan di otak kita ini. Nah, di sini itu ada LHRH yang secara umum ada nama gonadotropin releasing hormone, itu terdiri atas LHRH, FSHRH, sama LTHRH atau PRLRH. Jadi LHRH itu luteinizing hormone, releasing hormone. Nanti FSHRH itu follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang menginduksi pertumbuhan folikel pada gonad. Kemudian kalau PRLRH prolaktin releasing hormone. Jadi prolaktin itu apa ya? Kelenjar susu ya, jadi merangsang kelenjar susu gitu untuk bekerja atau LTH laktotropin hormon. Jadi memicu untuk karena di sini kita bicara mamalia ya, jadi menghasilkan kelenjar susu. Kelenjar susunya menghasilkan air susu gitu kan. Nah, untuk agar mudah makanya kita pisah. Karena sebenarnya tidak persis sama kerja gonadotropin. Gonadotropin itu nama kelompok hormon yang bekerja pada gonad. Kalau nanti baca di literatur ada istilah gonadotropin, itu anggotanya adalah LH, FSH, dan LTH, gitu ya. Oke, terkait dengan LH-RH sendiri, ini dia dihasilkan oleh hipotalamus, ya, yang kita sebut master of gland tadi. Dia mensekresikan LHRH nanti bekerja ke hipofisa anterior. Hipofisa itu apa? Ya pituitari tadi. Pituitari itu ada 3 bagian, anterior, intermedia, dan posterior. Anterior itu dia memproduksi hormon FSH, LH, dan LTH atau prolaktin. Nah, nama ketiga hormon ini disebut gonadotropin. Jadi digolongkan dalam satu grup gonadotropin karena apa? Karena kerjanya pada gonad. Kalau pada jantan ya testis, betina ya ovarium. Nanti mungkin memang mempelajari hormon, mungkin nama-namanya agak asing. Kemudian mekanismenya sifatnya kaskade, berurutan. Nanti ini rekaman tuh bisa nanti di setel lagi kalau nggak paham ya. Sambil nyari-nyari di literatur. Sekarang ini student center learning ya, siswa sebagai pusat pembelajaran. Artinya dosen tuh hanya memberi stimulasi atau mengarahkan. Nanti kalau ada pertanyaan ya we can discuss about your question. But terkait dengan ini harus aktif ya, harus aktif. Perpustakaan itu sekarang memang di internet. Perpustakaan kita melanggan berbagai ini bisa harus jadi grup perpustakaan itu ya, ada berbagai informasi itu diikuti itu. Sering-sering kita ini ketinggalan info ya. Oke, dari LHRH ini kerja ke hipofisa anterior kemudian menghasilkan LH. Yang sebelah kiri ini pada jantan, yang sebelah ini kiri apa kanan ya? Maksudnya kiri saya, kanan saya gitu ya. Sampai juga ya, nggak tahu bayang mau. Ini yang sebelah sini ini jantan ada tandanya begini, yang ini betina. Kalau pada jantan, jadi hormonnya itu sama ya. Jadi pria dan wanita itu hampir sama, mempelajarinya itu juga gampang.
Kalau LH, RH di sini masuk ke kerja pada hipofisa anterior, menyebabkan hipofisa anterior menghasilkan LH. LH di sini bekerja pada siapa? LH itu nanti bekerja pada testis, pada seledik. Seledik itu di mana? Di dalam testis. Jadi ini di dalam testis ya ini. Ini testis nih. Besar gitu, ini testis. Nah, di dalam testis itu ada tubulus seminiferus. Ini banyak mestinya tubulus seminiferusnya itu banyak. Di antara tubulus seminiferus itu ada sel interstisial, ada jaringan interstisial. Semacam jaringan ikat di antara tubulus seminiferus. Nah, ini ada namanya seledik. Nah, seledik ini LH ini bekerja pada seledik sehingga menginduksi seledik untuk menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini bisa bekerja pada pada tubulus seminiferus untuk membantu proses spermatogenesis. Jadi spermatogenesis ini dipengaruhi oleh testosteron. Dia masuk ke dalam tubulus seminiferus harus dengan bantuan ABP ini, androgen binding protein. Jadi ada suatu protein transporter pengangkut yang membinding, yang menggandeng testosteron untuk bisa bekerja pada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini nanti ya ada gambaran di belakang saya tunjukkan organnya seperti apa sehingga mudah membayangkan. Nah, ini mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Jadi di sini tuh nanti ada yang namanya sel Sertoli memberi nutrisi, itu lebih ke arah kerja dari FSH, mempengaruhi sel Sertoli sama ABP. Tapi kalau LH itu kaitannya dengan produksi testosteron. Nah, testosteron itu juga karena dia hormon, tentunya transportasinya atau salurannya ya lewat darah ya. Ketika testosteron tinggi dalam darah, maka seperti Ibu sampaikan tadi bahwa cara kerja hormon adalah feedback. Secara umum, generally feedback negatif atau umpan balik negatif. Jika kadarnya tinggi di dalam darah, maka dia menginduksi hipotalamus agar menurunkan produksinya. LH-RH diturunkan, LH turun, maka ini keseledik juga turun apabila kebanyakan. Apabila kesedikatan juga sama, dia menginduksi hipotalamus untuk meningkatkan produksi. Sehingga kadar testosteron di dalam darah itu relatif konstan. Kalau pada manusia, testosteron ini meningkat sedikit ya di urnal pada malam hari dan menjelang pagi hari. Itu saja daily. Peningkatan pada malam hari dan menjelang pagi hari. Jadi di 2 kali peningkatan dalam sehari. Nah, ini akan berbeda dengan pada wanita. Ini pada pria ya, beres. Pria itu relatif tidak ada masalah, hanya tiap hari ada peningkatan pada malam sama pagi hari. Nah, ini apa ada kaitannya dengan aktivitas reproduksi pada malam hari dan menjelang pagi hari itu ya nanti dicari literaturnya. Nah, untuk wanita ini ya kerjanya bagaimana LH-RH. LH-RH pada wanita sama ya, jadi hipotalamus menghasilkan LH-RH. LH-RH bekerja pada hipofisa anterior sehingga menginduksi hipofisa anterior untuk menghasilkan luteinizing hormon. Luteinizing hormon ini bekerja pada ovarium ya. Ovarium terutama untuk pertumbuhan sel folikel. Jadi kalau yang memunculkan sel folikel sendiri itu follicle stimulating hormone. Tetapi yang kemudian perkembangannya, permasakannya itu kerjasama dengan LH. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa sebenarnya dalam kenyataannya LH-RH itu gak berdiri sendiri, selalu jadi siji gonadotropin gitu, releasing hormone. Jadi ada LH, ada FSH gitu. Nah, untuk bagiannya LH dia yang membantu maturasi
dari folikel primer menjadi folikel. Ini sebenarnya skematiknya kurang bagus, ini mestinya ini folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, kemudian ini folikel de Graaf. Nah, perkembangan folikel di sini antara lain di maturasinya dibantu oleh LH ini. Nah, dengan makin masaknya suatu folikel, pertumbuhan folikel ini, maka bagian-bagian dari folikel ini juga makin tumbuh, terutama di sini adalah sel TK sel. Nah, sel TK ini berfungsi untuk menghasilkan estrogen. Makin masak suatu folikel, maka kadar estrogennya juga makin tinggi. Kadar estrogen yang tinggi di dalam darah menyebabkan hewan tersebut mengalami birahi gitu ya, atau estrus seperti yang disampaikan tadi. Nah, di special for the ovulation process untuk umpan balik atau mekanisme kerja dari hormon itu bersifat positive feedback ya, khusus untuk peristiwa ovulasi ya. Jadi dengan kadar estrogen yang tinggi dalam darah ini menginduksi LH-RH untuk menghasilkan LH-RH lagi, menginduksi hipotalamus untuk menghasilkan LH-RH lagi. LH-RH kerja pada hipofisa menghasilkan LH. Nah, LH yang makin tinggi, terutama paling tinggi memang LH. Jadi nanti Ibu jelaskan pada FSH-RH juga. Nah, ini menyebabkan LH surge atau banjir LH karena kadarnya tinggi. Nah, ini menyebabkan terjadinya ovulasi dengan LH yang tinggi. Secara fisiologis peredaran darah ke daerah sini juga makin meningkat sehingga terus kemudian folikel mengalami ovulasi. Seperti itu. Nah, ovulasi ya oke, wis mlebu ke saluran reproduksi betina, masuk ke fimbre, tuba falopii, terus nanti ke oviduct, ke ampula, bagian yang agak luas di daerah oviduct itu namanya ampula. Nah, nanti sebenarnya mulai fase birahi terus ovulasi ini hewan disebut masa subur. Kalau terjadi perkawinan, maka nanti ya sel telur ketemu dengan sel spermatozoa di ampula. Kemudian terjadi zigot, embrio, dan seterusnya. Bagaimana dengan bekas folikel yang mengovulasikan sel telurnya tadi? Nah, ini oleh masih pengaruh LH, folikel yang bekas mengovulasikan sel telurnya tadi jadi korpus luteum, ya, mengalami luteinisasi menjadi badan kuning. Korpus luteum itu kalau di translate, korpus itu badan, luteum itu kuning. Jadi badan kuning. Korpus luteum ini sel-selnya, tadi kan sel-sel dari ini sisa folikel tadi mengalami luteinisasi oleh pengaruh LH menjadi korpus luteum. Nah, kemudian korpus luteum ini menghasilkan progesteron, ya, progesteron. Kalau terjadi kebuntingan progesteron ini, jadi tadi terjadi fertilisasi kan, terjadi fertilisasi, kemudian nanti terjadi nidasi. Nidasi itu penempelan pada dinding rahim, terus plasentasi. Nah, ini progesteron terus karena progesteron di sini fungsinya untuk memelihara kebuntingan. Dan korpus luteum akan dipertahankan kalau hewan tersebut bunting. Tapi kalau hewan tersebut tidak bunting, maka korpus luteum ini kenapa tadi dipertahankan korpus luteumnya? Karena apabila terjadi kebuntingan, maka ada informasi atau sinyal dari embrio untuk mempertahankan ke hipotalamus, LH dipertahankan, korpus luteum dipertahankan, kadar progesteron tetap tinggi untuk memelihara kebuntingan. Tapi kalau tidak terjadi kebuntingan, maka ini tidak dipertahankan. Kalau sing berinformasi ini harus dipertahankan. Maka ini LH kan turun, otomatis korpus luteum nanti mengalami regresi. Nah, nek regresi progesteron juga turun. Ketika progesteron turun, maka terjadi penyempitan pembuluh darah yang menuju ke uterus, ke endometrium. Sehingga terjadi
karena pembuluh darah menyempit, nggak ada suplai nutrisi, suplai oksigen, akhirnya sel-sel di situ rusak, mengalami peluruhan. Nah, inilah yang disebut dengan menstruasi. Jadi ini jadi ada siklus gitu ya, siklus reproduksinya betina itu little bit kompleks dibanding dengan pada jantan. Gitu ya. Makanya nek bojone ngamuk nek pas menstruasi ya dimaklumi aja kan dulu sudah pernah diajari bagaimana mekanismenya. Nek ngomel gak jelas ya gak usah direken gitu. Itu aja kok repot ya. Oke, begitu. Nah, ini sekarang terkait dengan kurang sedikit FSH ya. Ini keliru. How are the gonad control FSH? Jadi gimana sih gonad itu mengontrol FSH? Tadi bagaimana gonad mengontrol LH? Jadi ada suatu mekanisme ya, umpan balik tadi ya, umpan balik. Ini tulisannya keliru, ini FSH-RH. Jadi hipotalamus menghasilkan FSH-RH, tetapi sesungguhnya yang dihasilkan di realnya itu adalah GNRH, artinya terdiri dari FSH, RH, LH, RH, LTH, RH gitu ya. Ini hanya disendiri-sendirikan biar paham karena ternyata masing-masing hormon itu kerjanya nggak sama gitu. Ini FSH-RH, ini salah tulis ya. FSH-RH bekerja pada hipofisa anterior, sehingga hipofisa anterior itu menghasilkan FSH, follicle stimulating hormone. Jadi nama hormon itu biasanya sesuai dengan fungsinya, dia berfungsi sebagai apa. FSH di sini follicle stimulating hormone. Jadi dia bekerja, ini yang sebelah kiri ini jantan, yang sebelah kanan ini betina ya. Follicle stimulating hormone bekerja pada, kalau tadi LH itu bekerja pada seledik kan. Seledik itu ada di testis, tapi dia di luar tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus banyak gitu. Nah, di sela-sela tubulus seminiferus itu LH bekerja di seledik. Tapi kalau FSH bekerjanya itu di dalam tubulus seminiferus. Jadi sama-sama di dalam testis, hanya targetnya beda, selnya beda. Nah, FSH masuk ke kerjanya pada sel Sertoli, pada androgen binding protein. Nah, sel Sertoli di sini itu menghasilkan inhibin. Kalau tadi seledik itu menghasilkan testosteron, ya kan? Kalau ini sel Sertoli, ini sel yang memberi makan sperma, ada di tubulus seminiferus. Selain dia menghasilkan androgen binding protein, dia juga menghasilkan inhibin. Nah, kalau inhibin beda kerjanya dengan testosteron. Kalau tadi testosteron itu umpan baliknya itu langsung ke hipotalamus. Jadi dia ngerem produksi LHRH kalau testosteron. Tapi kalau inhibin, di sini dia ngeremnya tidak ke hipotalamus, tapi ke hipofisa anterior. Paham ya? Ini testis yang ABP, jadi FSH kerja pada testis. Di bagian mananya? Di bagian sel Sertolinya. Sementara sel Sertoli itu menghasilkan inhibin dan juga androgen binding protein. Inhibin ini berfungsi umpan balik negatif terhadap hipofisa anterior. Kalau testosteron tadi umpan balik ke hipotalamus gitu ya. Nah, androgen binding protein fungsinya apa? Mengikat testosteron, membantu, jadi dia kayak transporter gitu bagi hormon testosteron untuk bisa masuk dan bekerja pada tubulus seminiferus, karena di sini testosteron
mempunyai kerja untuk membantu proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, kemudian sama juga pada ini tadi pada jantan ya, seperti itu. Nah, kalau pada betina ya sama ya. Tadi FSH, jadi FSH RH kerja pada hipofiza anterior, sehingga hipofiza anterior menghasilkan FSH. FSH bekerja pada gonad betina pada ovarium, yaitu untuk pembentukan folikel, pembentukan dan perkembangan folikel pada growing folikel ya. Dia bekerja pada folikel yang tumbuh, jadi folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, tersier, de Graaf, bersama-sama dengan LH sebenarnya. Tadi LH bekerja pada terutama untuk maturasi pada folikel, gitu kan, sehingga memicu sel TK untuk menghasilkan estradiol. Estradiol tadi bekerja feedback positif sampai terjadi ovulasi. Nah, kalau FSH ini bekerja pada sel granulosa, ya, sel granulosa. Sel granulosa ini menghasilkan inhibin. Inhibin ini bersifat umpan balik negatif terhadap FSH, sehingga kadar inhibin ini seimbang gitu ya. Ini untuk mengendalikan FSH melalui hipofiza anterior, itu melalui inhibin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin masuk, Bu? Ya, silakan. Ini sebenarnya cuma mau memastikan aja, Bu. Berarti yang dimaksud feedback positif yang pada ini proses ovulasi ini apakah ini setelah estradiol ada tanda plus yang mid cycle itu? Iya, betul. Ya, baik, terima kasih. Ya, oke. Artinya begini, khusus untuk feedback positif itu peristiwa ovulasi. Yang lainnya itu feedback negatif. Artinya jadi feedback positif itu ada suatu proses fisiologi tertentu, itu aja. Sedangkan yang lainnya secara umum itu kerjanya feedback negatif. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita menggunakan kontrasepsi ya. Misalnya wanita menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi itu kan disuntik, bisa suntik, bisa implan, atau yang lain, yang hormonal ya maksud saya. Lah itu isinya adalah, obat KB itu isinya adalah sedikit estrogen dan banyak progesteron, karena tujuannya agar nggak hamil gitu kan. Estrogen tetap diberi agar tidak hilang seksualnya itu nggak hilang ya. Kalau estrogennya dihilangin nggak nafsu KB gitu kan. Lah makanya estrogen tetap ada, tapi komposisi terbesar adalah progesteron. Ini kan hormon steroid. Nah, ketika tubuh diberi hormon steroid, itu kan artinya kadar hormon steroid, progesteron, estrogen kan tinggi di dalam darah. Nah, sehingga karena tinggi di dalam darah itu memicu hipotalamus untuk tidak usah menghasilkan GnRH gitu loh. Nggak usah dihasilkan, sudah tinggi kok dalam darah. Nah, sehingga merangsang juga hipofiza nggak usah produksi FSH-LH. Gonad juga nggak perlu produksi estrogen, progesteron kan gitu. Nah, padahal konsep organ itu bekerja terus bisa optimal itu maksudnya makin sering dipakai itu kan makin bagus gitu kan. Kayak kita exercise punya kaki dinggurno 5 tahun ambek digawe bendino, kira-kira sehat nih. Kan yang dipakai ya. Artinya exercise, kalau cekel atau digawe 5 tahun bisa jadi mengecil ya, hipofungsi, bahkan fungsinya terus bisa menurun. Makanya karena kerja hormon seperti itu, maka kontrasepsi yang hormonal menggunakan apa itu pil, apa suntik, apa implan itu biasanya juga ada batas waktunya, misalnya maksimal 3-4 tahun atau maksimal 5 tahun itu harus dilepas. Karena apa? Ya takutnya kelenjar-kelenjar yang ada kaitannya dengan
hormon yang disuntikkan dari luar ini itu jadi hipofungsi gitu loh. Zaman dulu ya, waktu saya kan lahir tahun 71. Itu zaman awal-awalnya ada kontrasepsi, ada KB itu ya. Saya ingat waktu kecil tuh pemerintah mempromosikan KB itu yang orang yang sukses ber-KB itu diberi hadiah kelapa hibrida gitu kan. Jadi artinya reward pemerintah untuk menghargai orang yang sudah jadi pasangan kontrasepsi itu. Nah, saat itu dosis untuk kontrasepsi itu lumayan sangat tinggi, yang dimana di luar negeri dosis tersebut itu sudah sangat menakutkan ya. Artinya Indonesia termasuk agak telat, di negara maju untuk kontrasepsi sudah diberlakukan, di kita masih akeh-akehan anak gitu kan. Terus di luar negeri sudah sudah selesai KB-nya yang dosis tinggi itu karena pada takut, karena punya side effect berupa kanker dan seterusnya. Nah itu diinikan ke negara kita, jadi pakai dosis yang gede itu. Nah di luar negeri wes insaf, gak gelem pakai KB dengan dosis yang besar yang side effect-nya mengerikan gitu. Nah kita terus panen beberapa puluh tahun kemudian itu banyak sekali kasus kanker serviks, kanker macam-macam akibat dari penyuntikan hormon dengan dosis yang terlalu tinggi itu. Nah sama juga kayak di luar negeri pestisida, heboh revolusi industri pestisida. Di kita masih organik, semua pakai pupuk opo kandang. Terus setelah di luar negeri gembor-gembor pestisida kita kan ketularan. Yang organik itu kuno gitu kan, yang pakai cara-cara tradisional itu kuno. Nah efeknya kerusakan lingkungan yang parah. Kita panen kerusakan lingkungan itu berapa puluh tahun kemudian. Wong barat balik nang organik yang dulu kita sudah melakukan dulu. Artinya kadang-kadang ya seperti itu gitu loh. Saat ini pun mungkin terjadi hal yang sama. Jadi sangat gitu itu. Artinya kalau kita makanya pentingnya ilmu pengetahuan agar kita tidak mudah ikut-ikutan gitu ya. Tidak semua baik yang dari luar pun gitu ya. Walaupun sekarang ini kemajuan teknologi istilahnya seperti mengglobal ya. Artinya di sini terjadi apa itu akan sangat mengimbas di tempat yang lain gitu. Tapi dengan katakanlah pengetahuan yang kita misalnya tereducated gitu ya, itu minimal kita bisa menyaring mana yang pas untuk kondisi kita dan seterusnya, itu kita lebih punya bargaining dibanding dengan yang mungkin jika tingkat atau level pendidikan kita rendah, itu gampang dipengaruhi. Baik pemikiran maupun teknologi gitu ya. Makanya pentingnya orang berilmu, bahkan dikatakan bahwa sekian kali lipat orang yang beribadah itu masih jauh lebih baik dengan sekian waktu orang yang berilmu. Artinya kualitas orang berilmu itu oleh agama sendiri bahkan diapresiasi. Kenapa? Karena dia bisa mengambil keputusan besar yang sifatnya jadi bijaksana dengan adanya knowledge, pengetahuan, baik mengenai ilmu agama maupun ilmu secara umum. Jadi itu artinya gini, Ibu bukan merendahkan orang yang beribadah ya, karena kalau ibadah lebih ke arah ritual gitu, habit gitu ya, beda dengan orang yang mikir gitu. Sehingga pahala orang mikir itu jauh lebih besar daripada orang yang beribadah, karena dia bisa bergening gitu, bisa nalar, nah ini ya opo, sehingga menghasilkan keputusan yang jauh lebih bijaksana dan sifatnya lebih maslahat untuk banyak orang. Kalau ibadah mungkin lebih ke arah diri sendiri kan seperti itu. Nah itu mungkin pesan Ibu ya, artinya pentingnya kalian belajar selain membuka wawasan jadi open minded, itu juga seperti itu, gak gampang kepengaruh, nyari sumber atau literatur yang sumber utamanya sehingga tidak gampang terbujuk gitu ya, terprovokasi gitu.
Saya kira itu bisa jadi lebih ilmiah lah, lebih objektif. Kita belajar seperti ini tuh ada hal lain yang kita ini adalah lebih objektif, Kak Anut Grubyuk gitu. Saya kira itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau enggak ada yang ditanyakan, boleh misalnya jadi tidak bertanya itu ada dua hal. Memang mengerti. Dua, yang kedua benar-benar enggak ngerti gitu ya. Benar-benar gak ngerti itu artinya blank. Maksudnya kalau suatu proses menuju mengerti itu ditandai dengan kebingungan gitu. Kebingungan itu ditandai dengan adanya pertanyaan, muncul pertanyaan. Kalau mulai bingung lah muncul takut sih. Loh ini kenapa ngene? Loh ini kok kenapa ngono? Itu mesti ngono. Lah sebenarnya kebingungan itu adalah untuk menuju mengerti gitu. Jadi don't worry baby. Kalau Anda bingung-bingung titik itu berarti menuju mengerti, tapi nek gak bingung blas, harap diwaspadai, jangan-jangan gak paham. Jadi harus dibaca lagi tuh ya, disetel maneh. Silakan pakai literatur manapun, textbook, jurnal macam-macam banyak sekarang di internet. Mau yang gampang yang berbahasa Indonesia itu bisa ilmu reproduksi hewan itu ada. Mungkin sekarang juga tersedia ya di online, mau beli di Shopee apa-apa. Gunakan uang sampean itu dengan bijaksana, belilah buku apa-apa yang lebih manfaat timbangannya beli-beli yang kurang manfaat, saya kira itu. Bisa dibaca lagi gitu ya. Jadi harapan saya walaupun lewat daring itu jangan membuat kita jadi tidak lebih baik gitu. Karena kemajuan itu ada di tangan kita masing-masing gitu. Saya kira itu ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu ada yang kurang berkenan gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika